pembina apel. Peserta apel diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Lak. Aku lapor lagi, aku ngerti beritamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Doa yuk ketikan. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, hadir juga Bapak Menteri Investasi dari Papua, Pak Bahlil Lahadalia, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Menteri Menpan RB, Pak Anas, Pak Menteri Agama, tadi di depan saya kaget, saya pikir Komandan Kopassus. Yang saya hormati para kiai, sepuh, ibu nyai, para masayikh, para alim ulama, yang saya hormati Rais Am Nahdlatul Ulama, Khatib Am PBNU, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Yahya Khalil Stakuf. Yang saya hormati, yang saya cintai, para santri, dan santriwati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam peringatan Hari Santri tahun 2023. Baru saja saya kembali dari Arab Saudi, kemarin subuh, dini hari, dan pagi hari ini saya hadir di Hari Santri tahun 2023 untuk bertemu dengan para ulama dan seluruh santri dari seluruh tanah air, utamanya dari Jawa Timur. Karena santri adalah pilar kekuatan bangsa. Santri adalah fondasi kekokohan bangsa. Dan ini sudah terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki lebih dari 36.000 pondok pesantren. Sebuah kekuatan besar, penentu masa depan bangsa, penentu lompatan kemajuan bangsa, dan penentu keberhasilan cita-cita bangsa.
Saya ingat tahun 2015, saat itu saya berkunjung ke Jawa Timur, kemudian masuk di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, dan ada usulan saat itu dari para kiai dan para santri untuk memutuskan adanya hari santri. Tapi saat itu saya belum presiden. Kemudian setelah terpilih menjadi presiden, permohonan yang saya ingat betul dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, kita kaji dan kita tindak lanjuti, kemudian kita putuskan adanya hari santri lewat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Dan sejak itulah kita memiliki yang namanya Hari Santri. Seneng enggak? Siapa yang enggak seneng tunjuk jari. Saya beri sepeda. Yang tidak senang adanya hari santri, silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Benar itu, ada yang tunjuk jari itu benar. Sekali lagi, penentuan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri ini merujuk pada seruan jihad yang tadi sudah disampaikan oleh resolusi jihadnya oleh Bapak Ketua PBNU. Merujuk seruan jihad dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat itu. Beliau menyampaikan bahwa melawan penjajah itu wajib, melawan penjajah itu adalah fardu ain, dan tewas meninggal berperang melawan musuh itu hukumnya mati syahid. Ini sebuah fatwa yang luar biasa, sehingga kita semua saat itu, termasuk para santri, berjuang untuk kepentingan bangsa, berjuang untuk kepentingan negara, dan berjuang untuk kepentingan umat. Dan semangat Hari Santri harus terus kita pegang teguh sesuai dengan konteks saat ini, konteks kondisi saat ini, di mana juga ada krisis ekonomi akibat perang, adanya krisis pangan akibat perang, adanya krisis energi akibat juga adanya perang, baik yang sebelumnya hanya satu, yaitu di Ukraina, sekarang tambah lagi perang di Palestina dan Israel. Saya tadi lupa, jadi saat ke Arab Saudi pada hari Jumat, saya diajak makan siang oleh Your Royal Highness Paduka Yang Mulia Muhammad bin Salman Al Saud, diajak makan siang. Saya senang bukan karena makan siangnya. Beliau saat itu menyampaikan banyak hal yang berkaitan hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Saya lihat kok kelihatannya senang banget ini, Pangeran MBS. Kemudian saya sampaikan, Paduka Yang Mulia, Indonesia sekarang ini kalau mau haji itu harus nunggu 47 tahun. Ada yang 47 tahun. Beliau kaget. Benar Presiden Jokowi,
Ya, Yang Mulia, ada yang harus menunggu sampai 47 tahun. Karena beliau, saya lihat senang, saya masuk. Kalau bisa Yang Mulia, mohon ada tambahan kuota haji. Nambah kuota haji itu sulit sekali. Karena beliau pas senang, saya berani ngomong. Mohon ditambah kuota hajinya untuk Indonesia. Karena penduduk Indonesia sekarang 278 juta, saya sampaikan. Dan beliau saat itu spontan, besok pagi-pagi saya beri informasi Presiden Jokowi berapa tambahan kuota hajinya. Alhamdulillah paginya saya diberitahu sudah diputuskan oleh Perdana Menteri Pangeran MBS bahwa tambahan kuotanya adalah 20.000. Ini jumlah yang sangat besar sehingga yang nunggu 47 tahun bisa maju menjadi mungkin 45 tahun atau 40. Ya masih lama, tetap masih lama. Tapi paling tidak maju, ini patut kita syukuri. 20.000 juga bukan angka yang kecil. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan kalau ada yang bisa jawab, silahkan maju. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Yang teriak-teriak tadi, ya, maju. Dikenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainal Arifin dari Telanakan Pamekasan, Pak. Zainal Arifin dari Pamekasan, Madura. Iya. Tadi berangkat dari Pamekasan jam berapa? Jam 10 malam, Pak. Nyampe Jam 10 sini malam. jam 12. Jam 10 malam, Nyampe sini jam setengah 1 dini hari. jam 10 sampai sini jam setengah 1 dini hari. Tadi malam saya Pak, di sini juga setengah 11 ya, hampir sama. Jauh di mata, dekat di hati. Jawab. Empedu. Benar, betul, benar, betul. Mau sepeda? Mau, Pak. Ya, karena jawabnya sudah betul, saya beri sepeda. Makasih, Pak. Allahumma Muhammad. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ya, satu lagi. Tunjuk jari yang santriwati. Ibu kota baru Indonesia adalah namanya dikenalkan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina dari Man Sidoarjo. Devina. Devina. Iya. Devina dari Sidoarjo. Iya. Devina, ibu kota baru Indonesia. Nusantara. Benar. Diberi sepeda juga.
Udah, sana. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2023. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan